Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Baik, ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul dengan yang tempat ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, kita seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan mencoba ya belajar mengenai konfigurasi jaringan peer-to-peer. Namun Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Wardah, Jenny, Desi, Wilda. Untuk pencapaian kompetensinya, indikator pencapaian kompetensinya, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari peer to peer. Kemudian yang kedua itu bisa menentukan alat dan bahan untuk membuat sebuah jaringan peer to peer ini ya. Kemudian kalian bisa melakukan pengalamatan yang mengkonfigurasi jaringan dari peer to peer. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan sharing data. Nanti adalah sebuah tujuannya, tujuan pembelajaran kali ini ya. Bapak itu ada 4 ya. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dulu ya, kalian itu bisa menjelaskan pengertian dari apa itu jaringan peer to peer. Kemudian yang kedua ya, setelah mendengarkan penjelasan dulu, peserta didik mampu menentukan kebutuhan dan alatnya ya. Nanti kalian apa saja sih kebutuhan alat untuk membuat sebuah jaringan tersebut ya, kalian harus bisa. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang keempat itu setelah memperlihatkan video dan penjelasan dulu, peserta didik mampu melakukan sharing data antar jaringan komputer menggunakan jaringan peer to peer ya. Harapannya nanti ini adalah hasil akhir ya. Yang keempat itu nanti Bapak akan memberikan 2 buah video pembelajaran, kemudian Bapak menjelaskan kepada kalian ya terkait dengan jaringan peer-to-peer ini. Nah, nanti diharapkan kalian itu bisa melaksanakan sharing data ya, sharing data. Tapi bentuknya ini masih simulasi, bukan beneran sharing data, tapi simulasi menggunakan Cisco paket tracer ya. Paham? Oke. Minggu kemarin ya, yaitu pengkabelan crossover dan strike ya. Masih ingat berarti ya, kemarin itu kita belajar, karena ini ada hubungannya dengan mata pelajaran yang sekarang, itu merupakan salah satu alatnya ya. Oke, di sini siapa yang kira-kira bisa menyampaikan ya apa sih fungsi dari ya, silakan berdiri. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hard, switch dengan hard, dan lain-lain. Intinya bahan tersebut bukan yang sejenis. Iya, baik, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk strike udah ada yang menjawab. Sekarang untuk pengkabelan cross, fungsinya siapa yang tahu? Silakan.
Silakan. Berdiri, silakan berdiri. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sejenis, yaitu seperti PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router, seperti itu. Oh, baik. Betul, berarti kalian sudah paham ya terkait dengan fungsi pengkabelan strek dan ketika nanti kalian PKL, ya kalian PKL. Nah, kalian kalau misalkan memahami hal ini, kemudian mengimplementasikan di tempat PKL kalian, tidak kemungkinan besar itu kalian akan ditarik oleh sebuah perusahaan tersebut atau kantor tersebut, ya. Contohnya, misalkan di sekolah sekolah kalian nih, yang dulu pernah ditarik oleh perusahaannya PLN, yaitu Pak Eri. Pak Eri itu bisa membuat sebuah jaringan komputer sehingga ketika dia mengimplementasikan di kantor PLN, dia itu setelah lulus diberikan dikasih tawaran untuk bekerja di sana. Itu adalah salah satu manfaat ketika kalian mempelajari akan pretest, ya. Bapak akan mengirimkan melalui WA group, ya, untuk linknya. Silahkan kalian akses. Bapak sekarang kirimkan. Baik. Ya, Bapak kirimkan. Silahkan, ya, Bapak sudah kirimkan. Sudah masuk belum? Sudah ya? Ya, silahkan. Nah, siap. Namun untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar dari studi kasus yang ada, yang real, yang ada di sekolah kita, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang harus kalian pecahkan, ya. Dimana kasus ini adalah kasus yang memang ada di SMK Nantalan. Nah, di sini, ya, di kantor SMK Nantalan itu terdapat 2 ruangan, ya, di mana ruangan tersebut itu adalah ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha, ya. Kalian bayangkan saja, ya, karena kalian juga sering masuk ke kantor, ya. Oke, di dalam ruangan kepala sekolah itu terdapat 1 buah PC, ya, personal komputer. Nah, di ruang TU itu ada 3 komputer. Nah, bagaimana caranya supaya komputer yang ada di ruang kepala sekolah dan juga di ruang TU, ya, itu bisa terhubung, ya? Oke, bisa dipahami, ya, untuk studi kasusnya. Baik, ya, Bapak akan membimbing kalian terlebih dahulu untuk memecahkan kasus ini, ya. Nanti kalian akan mendapatkan pemaparan dari Bapak, kemudian video pembelajaran, ya. Kemudian yang terakhir, jika salah satu komputer bermasalah, tidak akan mempengaruhi jaringan atau komputer lain, ya. Beda kalau misalkan kita menggunakan client server, ya. Ketika salah satu komputernya mati atau rusak, maka itu akan mengganggu jaringan keseluruhan, ya. Apalagi servernya yang mati. Kalau servernya mati, maka semua jaringan yang terhubung pada topologi tersebut maka akan mati. Berbeda dengan peer-to-peer, ya. Kalau peer-to-peer itu misalkan salah satu komputer mati, itu tidak akan mengganggu aktivitas komputer yang lainnya, ya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, yaitu untuk berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezeki. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi di sebuah paket Telcel, yaitu sebuah aplikasi untuk menggambarkan. Sudah mendengar, melihat tayangan video, kemudian melihat pemaparan dari Bapak, ya, terkait dengan jaringan peer-to-peer. Nah, informasi apa saja yang baru
kalian dapatkan ya selama mengamati video dan juga melihat pemaparan dari guru. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, silakan berdiri. Dari video barusan, saya bisa menentukan alat dan bahan untuk konfigurasi jaringan berikut. Nah, baik. Yang pertama itu menentukan alat dan bahan. Kemudian, apalagi alat dan bahannya itu apa saja? Ada yang bisa menambahkan? Juga Pak, Ya, silakan. alat dan bahan yang digunakan yaitu perangkat komputer dan printer setahu saya. Oh iya, baik. Kemudian ya alat dan bahan sudah dijawab. Kemudian apa lagi ya? Setelah alat dan bahan, kemudian apa lagi yang kalian barusan analisis? Dilengkapi Pak. Siap, silakan. Ada bahan yang digunakan selain yang disebutkan oleh saudara Salwa yaitu perangkat komputer dan router, masih ada lagi alat yang digunakan yaitu kabel jaringan, perangkat lunak, dan sistem operasi yang mana digabungkan adalah menjadi 5 bahan alat dan bahan yang digunakan yaitu perangkat komputer, router, kabel jaringan, perangkat lunak, dan sistem operasi. Iya, tahan dulu tuh. Berarti alat dan bahan sudah lengkap. Kemudian yang kedua itu apa lagi? Ada yang bisa menjawab lagi tidak? Ya itu. Oh silakan, pesan lagi ya. Itu penentuan topologi jaringan, penentuan alamat IP address, dan pengecekan IP address. Ah ya betul. Dan sebelah kanan itu nanti kelompok 1. Nah untuk pesertanya yang pertama warga, kemudian Salwa, kemudian Ina, terus Jenny sama Susi. Kemudian yang kedua itu ada Hasan, ada Riki, kemudian ada Ina, kemudian ada Santi ya, dan juga satu lagi Salwa. Oke, baik. Kalian sekarang bergabung terlebih dahulu dengan grup masing-masing. Silakan, kalian bergabung. Ya, silakan bergabung terlebih dahulu. Ya, Bapak akan membagikan. Ya, silakan. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan kalian diskusikan untuk pengisian LKPD. So, berembuk. Di situ aja. Saya sebagai Kita kan 5 tugas kalian memiliki tugas masing-masing. Dimana nanti akan saya buat semua pendapat kalian tugas kalian, terus dianalisis apa kalian kurang, contoh ada yang kurang, kamu dapat pendapat. Jadi kan nanti Jadi kita masing-masing ngerjakan, diberikan tugas masing-masing. Jadi kita kan kalau sudah ada yang setuju atau ada cara lain? Ya, apa warga? Baik, bisa. Pak, selesai. Ya, kenapa? Sudah selesai? Oke, kita coba tes ya. Coba kalian tes dari PC 1 ke PC 2 sudah ketemu belum?
Ya. Coba pin ke komputer PC 2. Ya, coba satu kali lagi. Ini apa tadi IP-nya? Nah, itu udah berhasil. Dan sekarang yang salah bantu temennya yang belum selesai. Nah, yang siapa yang belum selesai? Nanti dibantu sama yang salah. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan mulai presentasinya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat di kelas yang saat ini kita diami. Perkenalkan, nama saya Yulian Hoirunisa. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi ini. Tidak hanya saya juga mempunyai anggota yaitu Wadah sebagai pemateri sesi tanya jawab dan teman-teman. Oke, kalau ada yang mau dipertanyakan. Izin bertanya, apa perbedaan utama antara jaringan peer-to-peer dengan jaringan berbasis client server? Izin menjawab. Jaringan peer-to-peer memungkinkan setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran yang setara dan dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa memerlukan server pusat. Sementara itu, dalam jaringan berbasis client server, peran server pusat bertanggung jawab untuk menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien yang meminta. Baik, ada tambahan? Ditambahkan. Peer-to-peer tidak menggunakan suite atau ham, sedangkan client server menggunakan ham. Sudah cukup? Sudah lengkap? Baik, jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Menurut saya, bagaimana jaringan peer-to-peer memproses dan mengolah data? Izin menjawab. Dalam jaringan peer-to-peer, setiap perangkat memiliki alamat unik yang disebut alamat IP. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Jaringan peer-to-peer biasanya mengandalkan protokol TCP atau IP untuk mengolah alamat ini dan memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar ke perangkat ini. Gimana? Jawaban yang Anda sampaikan sudah cukup jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Jika tidak, saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia dan rahmat kepada kita
dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Salwa sebagai moderator dalam diskusi materi konfigurasi jaringan menggunakan topologi peer-to-peer. Adapun anggota kelompok saya Hasan sebagai moderator dan Ardi, Desi, dan Dewi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai di sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk Hasan membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara dan memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan presentasi ini mengenai peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer atau P2P adalah suatu jenis jaringan di mana setiap komputer atau perangkat dalam jaringan memiliki peran yang setara dan dapat berkomunikasi. Dengan mengelola lalu lintas secara efisien dan memberikan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat ke jaringan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Bapak ingin menanyakan ya, terkait dengan kendala-kendala selama kalian melaksanakan konfigurasi jaringan barusannya berdasarkan studi kasus yang Bapak kasih barusannya. Gimana? Untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 apa sih yang menjadi kendala ketika kalian melaksanakan konfigurasi jaringan berdasarkan studi kasus yang tadi Bapak sampaikan di LKPD ya? Silakan, siapa yang mau menjawab kendala-kendalanya? Saya Pak. Baik, berdiri. Jadi saya sudah menuliskan kendala dan solusi apa saja yang saya buat, yaitu menentukan jenis kabel yang cocok untuk menghubungkan isi dan hard. Solusinya yaitu melihat di materi aja yang sudah di-set di grup PA terkait dengan fungsi kabel strap dan cross. Yang kedua, menentukan IP address pada setiap komputer. Terkadang pada PC 1 dan PC 2 IP address yang diisikan sama sehingga terjadi error ketika pengecekan. Solusi saya yaitu saya buat susunan untuk peng-IP-an di tiap komputer supaya tidak ada IP yang double. Yang ketiga, kendala saya yaitu cara menghapus alat pada aplikasi Cisco pakai presetnya. Kan tadi misalnya saya kan sudah memasukkan 4 PC pada aplikasi, padahal PC yang dibutuhkan saya 3 otomatis, yang 1 harus dihapus. Iya. Solusi saya tadi menanyakan kepada Bapak gimana cara menghapus PC tersebut. Baik, untuk kelompok 1 tepuk tangan dulu. Apa Kelompok saya sudah menanyakan beberapa kendala yang terjadi pada kelompok saya dan saya sudah menuliskan. Yang pertama kendala adalah salah dalam pemilihan kabel. Harusnya kabel strike diminimalkan ke crossover. Terus langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan kendala ini yaitu karena salah dalam pemilihan kabel, kami langsung mengganti kabel yang awalnya kabel cross diganti menjadi kabel strike. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, IP address yang dituliskan pada proses pin salah harusnya pin 192.168.3.0.192.168.10.3 kurang 0. Terus langkah yang telah saya lakukan untuk memecahkan penyebab ini yaitu ketika proses pin saya pastikan alamat IP yang akan saya cek sudah sesuai dengan komputer yang saya tuju. Menyimpulkan ya, siapa kira-kira di sini yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini ya? Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Ayo, ada? Saya Pak. Oh, Wardah, silakan Wardah. Berdiri Wardah untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Sebenarnya, secara umum jaringan peer-to-peer adalah solusi yang fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Pemilihan antara menggunakan switch atau hub atau koneksi langsung isi akan tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan.
seperti skala prioritas, kecepatan, dan kehadiran. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali warga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, kegiatan kita akan melaksanakan post test ya. Post test itu adalah Bapak sudah terima hasil dari post test kalian ya, yang mana nilai terbesar itu adalah 90 ya, dimana ada dua teman kita yang mohon maaf mungkin tidak mencapai KKM ya, mohon maaf untuk Bibi dan juga Sarah ya, mohon maaf mungkin, tapi jangan berkecil hati ya buat Sarah dan Bibi. Nanti kita akan melaksanakan pengayaan ya, dan juga remedi untuk yang tidak mencapai KKM ya, pengayaan dilakukan untuk kalian yang sudah mencapai KKM. Nanti kita akan lakukan ketika sudah beres proses pembelajaran ya. Tapi untuk Bibi dan Sarah jangan berkecil hati ya, nanti kita akan melaksanakan remedi ya. Baik, sudah sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran barusan? Oke, sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, Bapak akan menginformasikan kepada kalian terkait dengan materi pelajaran selanjutnya ya. Nanti kita akan belajar mengenai konfigurasi jaringan, masih dalam satu jaringan ya, tapi berbeda topologinya. Nanti kita akan belajar mengenai topologi client server ya, untuk mata pelajaran selanjutnya. Baik, tidak terasa ya, waktu sudah berlalu. Pembelajaran kali ini dirasa Bapak cukupkan ya. Tapi sebelumnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya di masa depan ataupun masih dalam sekolah ya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kalian semuanya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya, untuk mengakhiri kelas ini. Silakan ketua kelas. Baik, Bapak rasa pembelajaran kali ini sudah dicukupkan ya, sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.